putus asa kepada Allah, ya, tidak boleh sama sekali. Namun harapan dan rasa takut, dua sifat ini merupakan bagian yang digunakan untuk mengobati diri kita dalam keadaan tertentu. Adakala manusia ini perlu ditakuti. Makanya Allah di dalam Al-Quran banyak memberikan rasa takut terhadap hamba-hambanya yang ingkar kepadanya, terhadap hamba-hambanya yang suka membangkang perintahnya, terhadap hamba-hamba yang mendustainya, yang bermaksiat kepadanya, menentang apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang. Allah memberikan rasa takut dengan apa? Gambaran mereka orang-orang yang ingkar, tempatnya adalah siksa neraka. Tujuannya supaya kita ini takut dan menjadi hambanya di atas muka bumi yang soleh, yang baik, ya. Dan itu bukan menakut-nakuti, tapi memang seperti itu. Ada kalanya orang akan takut, sama kayak anak kecil, ya. Kalau ditakut-takuti, timbul rasa takut. Itu sifat yang alami ada pada diri kita, yang Allah ciptakan di dalam setiap makhluknya, ya. Binatang pun memiliki rasa takut. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan yang berakal pasti memiliki rasa takut. Ya, tapi ada kala Allah itu memberikan kabar bahagia. Nah, di sini peranan ar-roja, berharap itu harus ditumbuhkan. Gak boleh kita cuek, acuh. Kata Allah perihal orang-orang yang dijadikannya penghuni surga karena ketaatannya, maka itu menjadi satu motivasi bagi kita untuk semangat di dalam taat kita kepadanya, semangat di dalam beribadah kepadanya. Harapannya, ini roja, berharap amal ibadah kita, taatnya kita menjadikan rahmat Allah diberikannya kepada kita, yang dengan itu terhantarkan hamba ini kepada surga yang dicita-citakannya, ya. Jadi kita harus tidak boleh acuh. Nah, yang diharamkan, yang dilarang adalah putus asa. Nggak boleh dalam kondisi terpuruk sekalipun putus asa. Orang-orang yang kadang-kadang mengakhiri usianya karena putus asa, itu bukan ciri orang yang beriman, ya. Ini yang banyak didapati oleh sebahagian manusia yang hilang dari dirinya rasa berharap kepada Allah. Tamam. Dan itu tidak boleh, ya. Putus asa itu haram bagi kita hukumnya, ya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh putus asa. Terus berupaya, terus berusaha, terus berharap. Mana yang diperintahkan terus maksimalkan dijalankan, mana yang dilarang terus maksimalkan untuk dihindari, dijauhi, tidak dilakukan, ya. Bersamaan dengan itu adanya harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan apa yang kita inginkan. Taib. Ali radhiyallahu an berkata, sesungguhnya orang alim yang benar ialah yang tidak membuat orang-orang putus asa terhadap rahmat Allah dan tidak membuat mereka merasa aman dari hukuman Allah. Ada satu orang di Bani Israel banyak melakukan maksiat, menghilangkan 99 nyawa. Nabi bercerita, datang kepada satu ahlu kitab, ulama Bani Israel. Dia ingin taubat, dia ingin ke jalan yang baik, dia ingin ke jalan yang diridhoi Allah. Dia telah menyesali dosa-dosanya, banyak bunuh orang. Datang ke ulama, akhirnya bukan dikasih sama ulama ini kecuali yang membuat dia putus asa kepada Allah karena dosa yang dilakukan. Nah, digenapkan 100 sama dia. Tadi udah ngilangin nyawa 99, akhirnya ulama Bani Israel itu yang dibunuhnya menjadi 100. Kemudian ketika ketemu dengan ulama daripada Bani Israel tapi yang beriman kepada Allah, dia jelaskan telah menghilangkan nyawa 100 manusia ya, kemudian dia ingin kembali. Akhirnya ditimbulkan harapan, diberikan solusi jalan keluar, dikasih tahu kamu harus hijrah dari negeri ini ke negeri di seberang sana, karena di sana negerinya penghuninya banyak orang-orang yang taat. Nah, kamu akan terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan, kamu akan melupakan dosa yang pernah kamu lakukan. Hijrahlah ini orang, di tengah jalan mati. Kata Nabi SAW, di tengah jalan mati turun 2 malaikat mau mengambil rohnya ini. Yang satu malaikat adab, yang satu malaikat rahmat, rebut-rebutan, takhosaman. Nah, akhirnya Allah utus 1 malaikat rahmat menengahi 2 malaikat yang rebutan. Yang satu rebutan karena dia ini banyak dosanya, yang satu merasa berhak mengambil karena dia di dalam langkahnya untuk bertaubat kepada Allah ya. Besar harapan dia untuk bisa menjadi orang baik gitu. Nah, harapannya tuh tinggi. Akhirnya dihitung dari jarak tempat lokasi dia mati, ternyata lebih dominan mendekati lokasi negeri orang-orang ahli ibadah. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Nah, itu semua menunjukkan fadlullah, keutamaan kemuliaan dari Allah ya. Atas semua yang kita dapat ini tidak lepas daripada fadlun minallah ya, kemuliaan dari Allah untuk kita. Kalau bukan karena fadlullah atas diri kita, maka kita tidak bisa apa-apa ya, maka kita tidak ada yang bisa melakukan apapun sekalipun itu ibadah. Jadi nggak boleh orang alim ulama ya, itu membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Kalau ada kita tahu teman kita banyak dosa lalu dia ingin berhijrah balik, support. Nggak boleh dicuekin, nggak boleh diremehin, nggak boleh diungkit-ungkit dosa-dosanya, jangan. Nah, ini menjadikan hamba itu khawatir, putus asa dia. Akhirnya dia buruk sangka sama Tuhannya, sebabnya kita. Nah, disinilah Allah akan murka kepada yang buat manusia ingin kembali ini putus asa. Allah itu mengampunkan dosa walaupun sebanyak pasir yang ada di atas muka bumi ini, selama hamba itu tidak menyekutukannya. Nah, Allah mengampunkan dosa siapapun yang dia kehendaki selama hamba manusia itu tidak pernah menyekutukannya. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat untuk kembali kepada Allah, ke jalan yang benar, bertaubatnya sekalipun dosanya banyak. Tapi kita juga harus cerdas. Jangan kita jadikan dalih sekarang lebih baik berbuat dosa, nanti baru kita bertaubat. Nauzubillah ya. Tapi maksimalkan kita untuk selalu di jalan Allah, maksimalkan di dalam ibadah dan amal baik yang dipenuhi dengan itu harapan
dan cita-cita untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi peranan ulama itu harus berlemah lembut, tegas juga lemah lembut. Tidak boleh membuat orang kabur dari mereka. Oleh karena para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah dokter-dokter hati, dan mereka menggunakan apa yang layak bagi keadaan setiap orang sakit. Termasuk obat yang bermanfaat dalam mendatangkan harapan adalah bila manusia merenungkan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, berupa kesehatan badan dan keselamatan anggota tubuh. Kemudian pengutusan nabi-nabi untuk memberikan petunjuk. Kemudian penciptaan makanan, minuman, dan obat-obatan untuk memperbaikinya. Di antara yang menguatkan sebab-sebab harapan. Dokter itu tidak boleh juga memberikan kabar kepada pasien, umur kau ini besok tak lama lagi, minggu lagi kau mati. Tak boleh. Meskipun itu prediksi dia. Karena kalau kita nonton film-film ini kan misalnya penyakitnya parah nih, umur kamu setahun lagi, umur kamu 6 bulan lagi, umur kamu 3 bulan lagi. Enggak, dokter yang bijak terhadap pasiennya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia enggak boleh membuat si pasien itu tambah ngedrop gitu. Kecuali kalau memang momennya atau dia di dalam paksaan si dokter ini karena pasien menuntut haknya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya, itu pun dengan cara memberikan harapan. Kalau dari medis, penyakit kamu ini bisa merenggut nyawa dalam sekian waktu melihat penyebarannya terlalu cepat, tapi ada harapan dikasih masih sama dokter. Coba kamu makan ini, coba kamu minum ini, coba. Ada harapan untuk si pasien itu semangat dan tidak putus asa. Nah, seperti itulah para ulama juga, kurang lebih gambarannya terhadap antara dokter terhadap pasiennya. Apa yang mendatangkan untuk seorang mendatangkan harapan? Banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Nabi Ayub itu diberi sakit, ya. Kemudian istrinya mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu Allah, kamu seorang utusannya, kamu seorang nabi, pasti dikabulkan. Kata Nabi Ayub yang sakit, ya, betul ya. Aku diberi sehat Allah 70 tahun, masa baru 7 hari sakit mengeluh gitu. Jadi dia tidak melihat titik sakitnya, yang beliau lihat sehatnya berapa lama yang Allah kasih. Itu nikmat dari Allah, ya. Itu kan pelajaran buat kita. Kita ini sakit sedikit, waduh ngeluhnya kayak gak ada jalan keluar gitu. Sabarkan dulu, ingat nikmat Allah. Baru sedikit kita sakit, baru demam sehari, 2 hari, 3 hari. Sehat yang Allah kasih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Punya rizki banyak bertahun-tahun, sekali dia tidak punya rizki baru sebentar sudah putus asa. Tak boleh yang seperti itu. Tamam. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali, di antara yang mendatangkan harapan apa? Merenung nikmat yang Allah beri padanya. Sehat badan, sehat anggota tubuh. Mungkin Nabi ngajarkan kita salah satu doa, ya. Nah, ini doa kalau kita mampu untuk tidak melepaskannya. Setiap kita sholat, saat kita berdoa, minta sama Allah. Pendek doanya diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal mu'afatad da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Bilang Nabi, ini doa pendek tapi di dalamnya banyak kebaikan dunia dan akhirat. Maknanya luas, al-afwa wal-afiyah, walaupun satu kalimat, ya, satu rangkaian kalimat, tapi maknanya ada yang
umum, ada yang khusus, ada yang secara lahiriah, ada yang lebih mendalam dari kalimat afwah wal afiyah. Nah, ini doa jangan ditinggal. Habis itu kalau kita mau minta dengan hajat kita silahkan tambahi, tapi awali dengan doa itu ya. Habis sholawat, habis memuji Allah, sholawat sama Nabi, baru kita minta as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah di dunia wa dunya wal akhirah. Barulah hajat apa yang kamu inginkan mintalah sama Allah. Baru tutup doanya dengan sholawat dan akhiri dengan memuji Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hanya yang harus kita perhatikan pada diri kita khususnya, jangan kita melihat apa yang kita alami saat ini dari hal-hal yang menurut kita merugikan atau sulit untuk kita menerimanya. Jangan. Berapa banyak daripada yang Allah berikan kita tidak mengingatnya, melupakannya. Dari sehat kita, dari masa-masa mampunya kita, dari masa kuatnya kita. Ya, maksudnya kita banyak ya, ternyata itu sebab diantara mendatangkan harapan pada Allah. Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Di antara yang menguatkan sebab-sebab harapan ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi yallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini larangan kita orang beriman berputus asa sebesar apapun dosa kita ya. Tapi di antara orang yang ahmak, orang yang bodoh, masa juga sudah tahu itu dosa, tapi kita tetap lakukan. Atau dia menyadari, ya Allah banyaknya dosaku, banyaknya kesalahanku ini, tapi tetap aja dilakukan. Itu orang ahmak tuh. Taruh di mana dia punya akal? Dia berkeluh kesah kepada seseorang akan perbuatan pelanggaran terhadap perintah Allah. Saat itu dia merasa menyesalinya, sedih, gundah hatinya, tak nyaman. Besok dilakuin lagi sama dia. Sama, maksiat yang dia tangisi kemarin juga dilakukan. Itulah orang-orang yang ahmak. Dia mempermainkan dirinya sendiri. Tapi terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menginginkan kebaikan dari Allah, mereka tidak akan putus asa. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita. Dengan catatan, kita tidak akan mengulanginya. Azam pada diri, berniat sungguh-sungguh. Kalau selama ini meninggalkan sholat, jangan tinggalkan lagi, apapun keadaan. Kalau nggak pernah puasa Ramadan, tiba Ramadan, tahun berikutnya anak akan full, ya. Agak setengah-setengah. Saya duduk kemarin di sebelah saya tukang parkir, ngobrol waktu Ramadan. Ya, kita tanya puasa baru dapat seminggu puasa, sampai sekarang nggak lagi, udah akhir Ramadan. Kenapa? Ya karena saya udah bolong sekali, jadi malas berikutnya mau ini Pak, katanya. Subhanallah, saya bilang ya, ini orang kalau kelihatannya ini kan bukan penuntut ilmu, tukang parkir gitu, butuh arahan, butuh bimbingan. Ya nggak apa-apa, tapi nanti yang bolong itu dicatat berapa hari lepas Ramadan ini di qadha. Nah, saya kasih perumpamaan wajib bayar hutang kalau kita pinjam uang, seperti juga puasa karena ini milik Allah, kayak gitu. Ya berharapnya apa kepada Allah? Ini omongan masuk gitu, dia terapkan. Nggak mungkin saya 24 jam mantau dia, habis Ramadan saya datangi dia, kau udah qadha belum? Mustahil. Ya, paling tidak kita menyampaikan ada besar harapan, bukan secercah harapan besar kepada Allah. Ini orang
ya, terhadap apa yang kita sampaikan, meresap ke dalam hatinya, ke lubuk hatinya, ke imannya menyentuh. Ya. Tapi daripada orang yang ahmak, kalau udah ngomong kayak gitu, tetap aja besok dia tetap nggak puasa, padahal udah dikasih tahu, ya. Jadi walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, ini Allah langsung yang mengatakan, Rabbul Alamin yang menciptakan semua, Dia yang mengatakan, Qul ya ibadi, dikatakan Muhammad kepada hambaku, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas. Loh, kalimatnya melampaui batas. Yang melampaui batas saja Allah bilang jangan kamu putus asa. Kayak tadi kisah Bani Israel, ini menghilangkan 100 nyawa, ini perkara yang melampaui batas. Bunuh orang sengaja sama dosanya kayak bunuh semua manusia yang ada di atas muka bumi. Perumpamannya kayak gitu, Allah bilang sengaja, ini sengaja 100, parah betul, ini melampaui batas. Melampaui batas itu apa yang dilarang sama Allah, ya. Kemudian jika pertama dia melakukan karena kebodohan dan ketidakfahaman, lalu dia bersegera untuk kembali, ya. Tapi yang dinamakan melampaui batas ketika dia melakukan satu kesalahan yang salah dan itu berulang kali, ini sudah dikatakan melampaui batas. Apa sebab? Dia udah tahu itu masalahnya. Istri jangan durhaka, jangan angkat suara sama suami, melampaui batas, artinya berkali-kali diulangnya. Suami jangan kasar sama istri dan anak, jangan main tangan, jangan pukul. Melampaui batas, berulang kali dia lakukan. Yang melampaui batas itu saja, bilang Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmatku. Rahmatku lebih gede daripada murkaku. Sayangku lebih gede daripada murkaku. Cintaku lebih gede daripada benciku. Itu sifatnya Allah. Nah, berapa banyak ayat yang menjelaskan dalam satu kalimat saja ada 3 sifat Allah, 2 yang sifat mulianya. Walladzi khalaqakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ini pada kalimat ini 3 nih. Ada 3 sifat Allah. Sari'ul iqab, Allah itu maha cepat menghukum. Tapi diikuti setelahnya wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah laghafurur rahim. Ada ghafur sifat, rahim sifat. Jadi 2 kebaikan sifat yang mulia bagi Allah. Ghafurur rahimnya, maha pemaaf, maha pengampunnya, maha penghisab, maha menghukumnya cuma 1. Jadi Allah itu luar biasa, Tuhan kitanya yang kadang-kadang melampaui batas. Dengan demikian pun kita tidak boleh putus asa, karena ini perintah Allah. Hati-hati syaitan yang seringkali membuat dan berbisik was-was pada diri setiap manusia itu supaya kita putus asa. Kalau orang sudah putus asa, berarti tidak ada pada dirinya harapan. Ya, siapapun yang udah putus asa kepada Tuhannya Allah, maka hilang harapan dari dirinya. Karena dia sendiri yang telah menjatuhkan dirinya. Putus asa, apa yang mau diharapkan dari orang yang putus asa? Tidak ada harapan kalau dia udah putus asa. Tapi kalau dia tidak putus asa, maka akan timbul harapan. Allah berikan kita pemahaman, insya Allah ampunkan dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dan tidak kita berputus asa kepada Allah, senantiasa berbaik sangka padanya. Taib. Allah Ta'ala berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka dan memohon ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka
lapis-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapis-lapisan dari api. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Walaupun Allah mengancam orang-orang beriman, tetapi api neraka itu untuk orang-orang kafir. Selama ada iman di dalam hati mukmin, ya, dia akan terselamatkan dan dikeluarkan. Allah itu tidak menghalalkan neraka itu diisi sama orang yang di dalam hatinya masih mempunyai iman kepadanya, sekalipun dia banyak maksiat, sekalipun dia banyak dosa, sekalipun dia tersiksa. Artinya dia tidak abadi. Dia tidak abadi dan tidak kekal di neraka itu. Ada waktunya dia akan dikeluarkan daripada neraka tersebut. Nabi SAW pernah meriwayatkan satu kisah dialog antara Allah dengan hambanya. Ada seorang hamba dimasukkan Allah ke dalam neraka selama 1000 tahun. 1000 tahun kalau di dunia berapa? Kebalikannya, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di sini, berarti 1000 tahun di sana. Kalau di sini berapa? 1 juta tahun. Mana adalah manusia yang berusia 1 juta tahun? Makhluk Allah mana usia itu 1 juta tahun. Umur bumi mungkin, ya. Umur dunia ini mungkin. Dunia punya juga umur, akan tiba waktunya dunia mati. Gitu. Innamal hayatud dunya, kehidupan dunia, berarti dunia hidup, ada kehidupan di dunia. Kalau ada semua yang namakan kehidupan, pasti akan merasakan kematian. 1000 tahun di dalam neraka hamba Allah ini. Ini Nabi mengkisahkan untuk menunjukkan akan besarnya rahmat Tuhan kita Allah. Dan subhanallah, ini hamba yang disiksa 1000 tahun dalam neraka ini, tiap hari dia tidak pernah lepas apa? Wirid. Hebat enggak? Dalam neraka dia mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Han, tapi disiksa. Allah ingin menunjukkan besarnya rahmat dan kasih sayang. Apa yang tidak bisa? Nabi yang menceritakan, ya. Ada itu dalam Ihya Ulumuddin, ya, beliau Imam Ghazali menceritakan, ya Hanan, wahai zat yang maha memberi, ya Manan, yang membagi nikmat, ya, apa namanya, ya Hanan ini artinya zat yang maha belas kasih. Ya Manan, wahai zat yang memberi nikmat, berbelas kasih, memberikan nikmat. Yang disebutnya itu belas kasih, berharap keluar dari neraka. Yang memberikan nikmat berharap masuk ke dalam surga. 1000 tahun diazab, selama 1000 tahun itu dia mengucapkan ya Hanan, ya Manan dalam keadaan dia tersiksa. Pas 1000 tahun Allah utus malaikat Jibril, bawa itu hambaku, suruh menghadap, dibawa menghadap kepada Allah. Kata Allah, bagaimana keadaanmu di sana, tempat yang saat ini selama 1000 tahun kamu berada dalam. Kata hamba ini, seburuk-buruk tempat ya Allah, paling buruk tempat yang aku pernah dapati. Selama 1000 tahun aku tersiksa dalam tempat yang tidak ada nyaman sama sekali. Kata Allah, bilang Nabi SAW, lalu hamba ini ditanya, setelah ditanya seperti itu, Allah perintahkan malaikat lagi untuk nganter dia balik. Kata Allah, ya sudah, balik ke dia lagi ke sana. Saat perjalanan dibawa malaikat menuju tempat dia disiksa neraka 1000 tahun tadi, dia noleh ke belakang. Ya. Nggak berontak, gimana mau berontak? Dalam keadaan dia melirik ke belakang, bukan melihat ke depan arah neraka yang dituju. Bilang Allah, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan Jibril, balik lagi ke hamba itu, tanyakan kenapa dia noleh ke belakang. Nah, kalau noleh ke depan kan neraka, berarti dia nolehnya ke belakang. Kenapa kau tengok-tengok sana, lirik-lirik ke belakang? Apa jawab hamba ini? Kata Nabi SAW,
Ya Rabbi rajautu, aku berharap. Padahal penghuni neraka ini. Aku berharap setelah engkau keluarkan aku dari tempat itu, maksudnya neraka tadi, selama 1000 tahun tersiksa, aku tidak kembali ke situ lagi. Saat dia ngomong kayak gitu, si hamba ini, kata Allah bilang ke malaikat, antar dia ke surga. Allah, ada harapan. Dia noleh ke belakang itu berharap tidak lagi sebagaimana Allah memasukkan dia ke dalam neraka dan sekarang Allah mengeluarkan dia untuk ditanya. Dia berharap tidak dikembalikan ke tempat tersebut. Akhirnya diperintahkan Allah untuk dibawa ke syurga. Nah, itulah harapan si hamba yang tersiksa ini, karena dia saat mengucapkan ya Hanan ya Manan itu kan ada harapan di situ, 2 kalimat itu. Hanan sifat Allah, Manan sifat Allah. Yang maha belas kasih, yang maha memberi nikmat, berbelas kasih keluar dari neraka, memberikan nikmat masuk ke dalam syurga. Akhirnya Allah kabulkan karena dia punya harapan. Harapannya itulah yang memudahkan dia untuk mendapat apa yang dicita-citakannya terhadap nikmat surga. Nah, ini pentingnya kita mempunyai harapan besar, tapi berharap juga harus tetap ya dilandasi dengan ilmu dan sebab. Ya. Nah, ada seperti yang lalu kita katakan, berharap jadi orang kaya, kerja kagak mau. Berharap masuk surga, lah perintah Allah justru dia menjauh. Yang dilarang Allah malah dia lakukan. Harapan yang bagaimana? Ini harapan orang bodoh, kata Imam Ghazali. Ya, udah kita lalui beberapa pekan yang lalu. Ya. Kalau berharap didasari dengan ilmu, kemudian ada sebab yang menempatkan harapan itu pas untuk dia lakukan. Sebabnya adalah ibadah dan taatnya, amal solehnya, timbul harapan, itu tempat yang pantas untuk dia berharap. Nah, akhirnya dimasuk surga ini gara-gara dalam rangka ya Manan. Ini menunjukkan Allah ingin membuktikan dan memperlihatkan bagaimana rahmatnya, kasih sayangnya orang yang berharap kepadanya. Dikatakan, kamu berharap kepada makhluk siap-siap kecewa, tapi kalau berharap kepada Allah pasti kamu bahagia. Ya, berharap sama makhluk siap-siap kecewa, tapi kalau berharap kepada Allah kamu pasti bahagia. Tim. Karena ia diciptakan untuk mereka. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ashri bahwa Nabi SAW bersabda, umatku adalah umat yang dirahmati, tiada azab atas mereka di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang dari Anas bahwa ketika orang dusun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang melakukan pemeriksaan atas manusia di hari kiamat? Beliau menjawab, Allah Azza wa Jalla. Orang itu berkata, dia sendiri. Nabi SAW menjawab, ya. Allah pernah tanya kepada Nabi Ishak, ya Ishak, tahu kenapa aku misahkan kau dari anakmu Yusuf? Allah tanya kepada Nabi Ishak, apa kau tahu kenapa? Sebab aku memisahkan dari putramu, putra kesayangannya lagi Nabi Yusuf. Gak tahu Nabi Ishak, maka dikasih tahu sama Allah. Pertama, kamu khawatir dengan serigala. Yang kedua, kamu meletakkan harapan kepada saudara Yusuf untuk dilindungi daripada serigala. Kekhawatiranmu, takutmu kepada serigala, ya, itu tidak mendasar. Mestinya kamu lebih khawatir dan takut kepadaku. Oh, serigala aku yang menciptakan. Al-Quran diciptakan dalam Al-Quran. Nabi Isa ketakutan dengan diajak teman-temannya
diajak oleh saudara-saudaranya, Yusuf masih kecil saat itu untuk bermain. Kata Nabi Ishak, jangan, takut nanti dimakan dhaib, serigala. Nah, ketakutannya mestinya kepada Allah, bukan kepada, menunjukkan Nabi Ishak saat itu tawakalnya bukan kepada Allah. Terus berserahnya bukan juga kepada Allah, diserahkan kepada anak-anak yang lain, kakak-kakak Nabi Yusuf, putra-putranya yang lain. Nabi Ishak kan 12 anaknya. Nah, diserahkan untuk pengamanan Yusuf dari terkaman serigala kepada ini. Nah, di situ letak kesalahanmu, kata Allah. Makanya aku pisahkan engkau dari anakmu Yusuf sampai sekian tahun, sekian lama. Dari kejadian itu menangis Nabi Ishak sampai buta matanya, sampai tidak bisa melihat. Cuma karena rindu kepada anaknya, putranya Yusuf. Ini pelajaran buat kita, di mana kita harus meletakkan harapan dan rasa takut, dan di mana tempat kita harus betul-betul berserah dalam kondisi semua keadaan. Dalam semua keadaan, di mana kita harus meletakkan harapan, bertawakal, berserah. Salah sedikit, inilah yang didapati oleh Nabi Ishak dan anaknya Nabi Yusuf. Ini ada satu kisah Badui ketemu Nabi, nanya, Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa ketika orang dusun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang melakukan pemeriksaan atas manusia di hari kiamat?" Beliau menjawab, "Allah Azza wa Jalla." Orang itu berkata, "Dia sendiri." Nabi SAW menjawab, "Ya." Maka tersenyumlah seorang dusun itu. Rasulullah SAW berkata, "Dari apa engkau tertawa, hai orang dusun?" Dusun ini orang Badui ya, orang pedalaman Arab yang jauh dari kerumunan manusia. Jauh dari kota lah kalau kita bilang. Ia menjawab, "Sesungguhnya Yang Maha Pemurah itu apabila berkuasa tentu mau dimaafkan, dan apabila memeriksa Dia akan memberi keringanan." Nabi SAW bersabda, "Benarlah orang dusun itu, tiada yang lebih pemurah daripada Allah Ta'ala, dan Dialah yang Maha Pemurah di antara siapapun yang paling pemurah." Nabi langsung membenarkan. Lihat, tidak Nabi mempertanyakan. Karena memang Allah Maha Pemurah. Dan si Badui dusun ini husnuzonnya tinggi, Masya Allah. Yang tanya kita nanti di hari kiamat siapa? Allah. Langsung dia sendiri, iya. Tidak ada terjemahan, tidak ada pengacara. Ayo, ini antara hakim sama tersangka. Ayo, tidak ada terjemah, wala ada pengacara. Saya hebat apapun pengacara di dunia ini tidak bisa membela dirinya di hadapan Allah, antara dia dengan Tuhannya. Oh ya, senyum sudah kalau memang sudah Allah sendiri yang langsung menanyakan kepada hambanya yaumul hisab, ya di kiamat, aman kata dia. Kenapa? Dia husnuzon, Allah Maha Pemurah. Dan Nabi tidak menanyakan, langsung membetulkan, karena memang Allah Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Jadi makanya dikatakan dalam hadis qudsi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Maka kalau kalian berprasangka padaku, berprasangkalah baik. Jangan buruk sangka kepadaku. Nanti apa yang kalian sangkakan itulah yang terjadi. Ya? Ini mengajarkan kepada kita kemuliaan baik sangka. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang dusun itu pandai. Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, sabaqat rahmati ghadabi. Allah Ta'ala berkata, rahmatku mendahului murkaku. Allahu a'lam. Allah berikan kemudahan untuk kita insyaallah, dan memberikan kepada kita arti pemahaman, dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya, dan Allah jadikan dugaan prasangka kita kepada Allah selalu kuat dan meningkat. Husnuzon kita kepada Allah selalu dalam semua keadaan insyaallah. Dan Allah jadikan apa yang didatangkan adalah yang terbaik untuk kita dengan husnuzon kita.
dan Allah jadikan kita orang-orang dan hambanya yang besar, punya harapan kepada Allah. Dan mudah-mudahan harapan kita apapun itu untuk kebaikan kita dunia akhirat dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terlintas untuk menjadi Nasrani, ada was-was syaitan. Ya, tidak orang dihukumi keluar dari Islam atau murtad kalau cuma lintasan, kecuali kalau dia meyakini atau mengikrarkan dirinya, atau dia melakukan hal-hal yang dihukumi dia keluar dari Islam atau murtad. Ya, murtad itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan i'tiqad, keyakinan. Kalaupun lintasan, ya, ataupun sekedar berpikir untuk menjadi murtad Nasrani, maka dia tidak dihukumi murtad. Allahu a'lam. Ini wajib bertaubat kepada Allah dan memperkuat imannya kepada Allah dengan memperbanyak berzikir,